pertama kali bikin Gran Turismo itu, Gran Turismo Oh, ini yang kayak ini? seperti kayak gini ya. Kayak gini. Dulu Ini polosan itu tak jual harga 900.000. 900.000 itu Iya. polosan. Polosan Tahun 2015. 2014 akhir lah. Ini kenapa sampai sekarang list RRM masih ditutup? Ke depan ini RRM ini akan gimana? Pasti cara ngelis dan pesennya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riendar Vlog. Kali ini saya udah bersama Mas Reza Res RRM, owner dari Reza Res Miniatur. Ini kita di workshopnya Mas Reza. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang RRM, tentang Mas Reza. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Mas Reza. Ya, monggo mau dijawab boleh, atau nanti ketika katakan pertanyaannya memberatkan nggak dijawab juga boleh, kayak gitu. Ini udah tak siapin 10 pertanyaan. Aku dari rumah wis mikir iki pertanyaannya apa wae sing tak takokke. Siap. Langsung aja ya Mas, daripada kelamaan nanti juga penonton bosen. Pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelasin awal mula terbentuknya RRM itu dari tahun berapa, terus dulu itu gimana kok bisa minat buat miniatur, ya gimana jelasin? Kalau minatnya mungkin kalau diceritain bisa sampai nanti maghrib. Dulu mulai bikin miniatur tapi belum dijual ya. Dulu mungkin sekitar tahun 2013. 2013 itu saya masih SMK ya, waktu itu masih SMK dan udah ngerti miniatur, cuman belum pernah ikut kopdar. Itu sekedar ikut grup JBBM kalau nggak salah, udah ada ya Mas itu? Iya udah. Ya, itu. Terus juga udah ada. Terus dulu itu mulainya sebelumnya bikin papercraft. Kalau bikin papercraft mungkin pas waktu sekolah, masih waktu sekolah. Ini udah bikin papercraft dari kertas itu. Kalau teman-teman belum tahu papercraft, dari kertas terus sedikit demi sedikit diubah, dalamnya kasih karton, kasih triplek, gitu kan jadi lebih kuat. Mendekati miniatur lah. Habis itu gabung sama itu komunitas itu, masih komunitas di Facebook. Facebook. Iya, di grup-grup itu loh. Kalau ada yang bikin miniatur nih bahannya lebih bagus, ada yang dari akrilik, dari triplek gitu. Nah, dari papercraft tadi di-upgrade sedikit demi sedikit. Mulai didempul, mulai ada stikernya. Itu buat itu skala berapa pas waktu itu? Pertama kalau papercraftnya skala mungkin skala 1:64 itu. 1:64, kecil banget ya Pak Mas? Kecil. Di situ kalau mulai bikin miniaturnya pertama skala 1:35 karena dulu itu ada yang namanya pengrajin apa ya? Yang Bandung itu lupa lah. Bukan mini transport. Dia itu bikin skala 1:35 tapi nggak ada interiornya. Oh, berarti cuma eksterior aja. Nah, dari itu bikinlah skala yang pas gitu skalanya. 1:35 waktu itu. Maksudnya boomingnya waktu itu segitu. Skala 1:35 yang ada interiornya. Terus akhirnya mulai pertama itu laku sekitar tahun 2014 itu laku pertama kali harganya 180.000 gitu. Oh, itu pertama ngejual. Bisa berarti istilahnya laku gitu loh. Udah mulai pantas buat, ya sebenarnya belum pantas sih, cuman itu aja buat posting aja kira-kira. Oh, itu posting di Facebook? Iya, posting di Facebook. Tapi JBBM 2014 kalau nggak salah itu udah banyak karoseri lain juga ya Mas yang ini. NK itu udah ada ya? Udah lama ya NK itu mulai dari tahun 86 udah produksi dia. Sorry. Itu berarti tahun 2014 RRM pertama menjual unit itu 1:35. Dijual laku 180.000. Jadi dulu pertama itu RRM cikal bakalnya itu hanya miniatur papercraft, bener. Terus kemudian ada peningkatan, terus didempul, terus
selanjutnya buat yang skala 1:35 dan alhamdulillah bisa dijual 180.000. Terus selanjutnya sampai akhirnya sekitar tahun 2014 sampai 2015 lah, itu masih produksi yang skala 35. Udah mulai banyak yang suruh bikin skala 1:20, skala 1:20 gitu kan. Akhirnya mulai bikin, pas waktu itu cuman buat koleksi pribadi, belum dijual lah yang skala 1:20. Oh, berarti akhirnya banyak yang minta. Terus berarti pertama buat skala 1:20 itu tahun 2015 ya, 2014. Dan itu nggak dijual, masih dipakai buat koleksi pribadi? Iya, masih buat koleksi. Gitu. Terus lanjut? Ya setelah itu kan banyak peminatnya kan yang skala 20. Akhirnya ya beralih sedikit demi sedikit, yang 35 mulai stop, pindah ke pertama jual yang skala 1:35 pertama kan laku 190. Yeah. Dari produksi dari 2013 ke sampai 2015 kan 2014 kan masih yang 1:35 kan. Yeah. Itu harganya dinaikin apa tetap segitu? Naik. Terakhir itu udah harga 400.000. Oh, 400.000 terakhir untuk yang skala 1:35. Yeah. Itu habis itu beralih ke skala 1:20. Yeah, 1:20. 2014 produksi ya? 2014 akhir lah. Akhir produksi. Dan itu udah dijual juga? Udah mulai open order itu. Open order. Pertama kali bikin Gran Turismo itu. Gran Turismo ini yang kayak seperti kayak gini ya. Kayak gini. Dulu polosan itu tak jual harga 900.000. 900.000 itu Yeah. polosan. Polosan Tahun 2015. 2014 akhir lah. Itu berarti tahun segitu RRM udah peningkatan yang hanya dari 180 tahun 2013, 2015 sudah bisa jual seharga 900.000. Ya, tapi itu udah bagus banget. Skala itu. Oh, skala dari 135 ke skala 120 seperti ini. Jadi ukurannya udah naik lebih besar ya, kayak gitu. Terus sampai sekarang itu wis harganya kalian tahu sendiri udah fantastis. Sebenarnya nggak fantastis sih. Nggak fantastis. Oh iya, relatif murah. Sebenarnya dari karoseri sini itu harga standar ya. Cuman di pasaran luar aja yang harganya bisa dibilang kayak yang rare gitu ya, pada dicari gitu ya. Ya emang susah sih nyarinya RRM Mas. Ya mungkin karena produksinya masih sedikit kan, belum banyak, jadi masih banyak yang cari buat di koleksi itu, jadi harganya bisa naik. Ya, kalau harganya sih mungkin sama karoseri lainnya ya hampir sama ya? Hampir sama naik turunnya. Oke, itu pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, produksi. Nih, masalah produksi. Dalam 1 bulan itu bisa rilis berapa unit, atau dalam berapa bulan bisa ngerilis 1 unit? Nah, ini pertanyaan yang sulit ini. Kan jam kerjanya udah ini kan, udah pasti. Soalnya kalau bikin miniatur itu gimana ya, kita terkadang membutuhkan mood atau gimana, jadi nggak bisa dipatok mungkin 1 unit selesai dalam berapa minggu atau berapa bulan gitu. Kan tergantung tingkat kerumitannya juga. Dan waktu itu masih biasanya kalau jam kerja normal lah istilahnya, mungkin bisa selesai dalam 2 minggu kalau 1 unit. Tapi kan biasanya kalau bikin unit sekalian motong ada 8 sampai 10 unit atau berarti bikin ini body, ya dibagi per gelombang ya teman-teman. Jadi nanti setiap buat itu katakan 10 sekalian atau mungkin berapa segitu ya Mas? Iya, nanti jadi gitu. Habis motong akriliknya katakan 10, nanti tetap ngerjainnya tetap satu-satu ya? Nanti kalau finishing udah masuk cat apa finishing gitu tetap difokusin satu-satu kayak gitu sesuai urutannya lah. Ya benar. Nah itu. Terus lanjut pertanyaan ketiga. Ini kenapa sampai sekarang list RRM masih ditutup? Ceritanya dulu itu sekitar tahun 2016 ya. Itu listnya masuk banyak banget. Belum mikir lah, kan masih seneng kan ya, masih semua list dimasukin semua. Mungkin itu sampai sekitar 60-an lebih lah list. Iya, sampai itu 80 ya. Udah masuk DPK? Enggak. Baru sekedar list ya. Terus itu sekitar sampai 80-an unit. Nah, itu kan dulu kalau targetnya misalkan setahun bisa selesai 30-an unit lah. Targetnya dalam 1 tahun itu selesai 30 unit. Tapi
Tapi kan ternyata enggak, banyak yang minta speknya yang Aneh-aneh. neko-neko. Iya, jadi dulu pas itu kan Mas Reza masih buka spek kayak yang lampuan, kayak full spek gitu. Itu yang bikin lama dan sekarang udah nggak menerima ya full spek Mas. Nggak menerima hanya yang standar dan lampuan mungkin ya. Iya, itu aja. Standar sama lampuan. Terus itu aja. Jadi sampai sekarang ya itu belum bisa selesai karena ketiban yang miniatur yang speknya macam-macam itu tadi. Kalau mungkin kalau cuma spek polosan atau cuma cat itu aja udah selesai. Saya 2017 itu kalau nggak salah WA ya, intinya saya ngelis satu dan dikasih, dan sampai saat ini detik ini juga itu udah 2020 itu belum dibuatin sama sekali. Yo harus sabar teman-teman, yang penting masih ada list satu lah, kita tunggu. Ya entah dibuatinya kapan ya, semoga lah tak serahkan ke Mas Reza kayak gitu. Ya, nanti tinggal nunggu rutanya saja. Selamat ya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Ya. Wah, oke ya. 10 pertanyaan nih. Mungkin bisa dijelasin kenapa. Oh enggak, ini langsung pertanyaan kelima aja. Iya, skip aja. Skip. Ini tadi yang keempat itu udah pertanyaan yang punya aku, kenapa 3 tahun kok nggak selesai itu. Karena ya antrian lama kan. Iya. Ya, sekarang lanjut kelima. Ini kan sekarang Mas Reza kan selain buat miniatur kan juga nge-YouTube ya. Pertanyaannya, apakah YouTube ini menghambat pembuatan miniatur? Sebenarnya enggak sih, karena kan kebanyakan YouTubeku itu udah tinggal itu loh, pas mungkin kalau teman-teman udah lihat cuman review-review yang berkaitan dengan miniatur juga ya. Miniatur juga. Jadi kalau misalkan udah selesai gitu kan, pas foto session mau dikirim ke konsumen atau gimana itu kan sekalian bikin videonya. Nah, nanti tinggal edit sebentar, tinggal masukin ke YouTube gitu ya. Jadi nggak perlu segmen khusus lah. Misalkan kalau perlu yang perlu video yang perlu dipikirkan waktu ekstra, mungkin pas malam hari biasanya bikinnya kayak gitu. Oke. Berarti jawabannya nggak mengganggu. Jadi tetap kerja normal ya. Yang lama ya karena mungkin mood atau mungkin ada hal lain yang mungkin kan jenenge kerja di rumah itu kadang ada tetangga apa gitu, kita harus gitu. Ngumumi tonggo kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Kenapa RRM nggak cari karyawan? Kenapa dikerjakan sendiri? Kalau cari karyawan sebenarnya kemarin sudah sempat ada yang istilahnya bantu buat cetak-cetak gitulah, tapi beberapa mungkin nggak cocok sama kerjaannya ya, mungkin karena kerjaannya butuh tingkat ketelitian yang itu, akhirnya dia mundur sendiri lah, nggak istilahnya menyerah. Udah cukup lah cari. Jadi dia mungkin lebih pilih kerjaan, soalnya kan yang lain. Kalau istilahnya kalau mau cari karyawan yang tingkat lulusannya SMK atau gitu kan lebih milih kerja di pabrik, kerja di itu. Nah, itu kan cuman yang anak-anak putus sekolah lah istilahnya. Gitu. Tapi dia kalau di sini lebih pilih kerja yang kayak bangunan, kuli atau gitu kan nggak perlu mikir banget kayak. Jadi selain belum nemu mungkin untuk menjaga kualitas dari RRM sendiri, ya kan? Berarti sudah pernah menerima karyawan, tapi si karyawannya sendiri yang mundur karena mungkin nggak telaten lah istilahnya gitu ya. Kurang telaten lah. Jadi sampai sekarang Mas Reza masih mengerjakan pembuatan miniatur ini sendiri ya. Jadi mungkin ya harap dimaklumi kalau pengerjaannya masih seadanya, nanti kadang lama gitu ya Mas. Iya gitu. Oke, lanjut. Ini kan unit RM kan tipenya dengan blueprint yang presisi, ya kan? Pernahkah salah dalam membuat body dan ukuran? Terus nek wes salah itu biasanya unitnya apakah dilanjutin, dibenerin, apa buat baru lagi? Sebenarnya kalau salah enggak sih, tapi belum nemu referensi yang pas mungkin. Nah, buat ukuran buat berarti menurutmu masih ukurannya belum pas atau masih belum sesuai dengan yang aslinya gitu? Kan dari dulu cuman istilahnya kalau referensi miniatur biasanya ukurannya segini, ngikut-ngikut buat segini.
Oh iya, ada patokan dapat miniatur dari blueprintnya pertama ukurannya asli itu dari mana? Apa ya ngukur base asli? Apa kita yang nyari di Google apa gimana? enggak sih, kalau istilahnya kalau blueprint itu sebenarnya ada macam apa beberapa karoseri yang dia emang ngeluarin blueprintnya. Oh, jadi kayak yang Adi Putro gitu ya. Putro itu ada beberapa model yang sampai ukuran-ukuran misalkan wheelbase sampai tinggi lebar itu ada. Laksana juga ada tapi ukurannya nggak detail banget. Yang penting itu bisa di sketch lagi. Sebenarnya kalau di miniatur itu istilahnya kalau nggak saklek banget lah. Saklek kalau gimana? Nggak terpacu banget sama nggak blueprint lah terpacu istilahnya, sama ukuran buat mesinnya ya. lengkung body juga meluaskan istilahnya biar bener. enak dipandang. Enak Mungkin dipandang kalau ya. di base aslinya radiusnya segini, nanti dibikin di miniatur bisa kelihatan lebih pesek atau kurang Oh, masalah face-nya. Iya, sama kan istilahnya meluaskan ya, biar luas gitu dipandang pas jadi versi kecilnya itu. Berarti ya blueprint itu masnya pakai, cuman nggak ya bisa dibilang nggak jadi acuan utama ya. Ini tetap kita melihat keluasan di miniaturnya langsung ya. Ya paling kalau acuan utamanya itu misalkan wheelbase antara ban depan sama belakang ini, overhang depan belakang ini udah pasti itu. Kalau itu bisa di googling kan dari spesifikasi sasisnya udah bisa lebarnya. Tapi kalau untuk detail-detail dari bodinya sendiri, bodi depan belakang itu mungkin bisa diluaskan biar pantas. Terus itu kan tapi kan pernah kan melakukan yang mungkin salah. Ya. Itu unitnya dikemanain? Ya nggak salah tapi nanti direvisi lagi. Direvisi lagi. Buat bodi yang kedepannya direvisi lagi, lagi gitu. Oh gitu. Oke, sip. Lanjut. Pertanyaan ke-8. Harga unit RRM tertinggi yang pernah dijual dari sini berapa juta? Sekalian teman-teman biar bisa lihat di pasaran luar kan segitu. Aslinya dari RRM-nya sendiri itu berapa sih? Tinggi RC kemarin itu habis berapa ya? RC-nya habis 2,8. Untuk RC-nya tok itu 2,8 juta. Itu udah propo ya? Udah. Proporsional. Bodinya itu 2,4. Oh, berarti itu enggak mahal RC-nya berarti? Iya, masih RC-nya. 2,8 tambah 2,4. 2,4 itu spek apa, Mas? Cuman buka pintu aja sama lampu. Oh, buka pintu aja. Nah, sekarang kan udah nggak buka full spek, kalau makanya yang dulu itu full spek harganya 2,6 ya. 2,6 tuh yang dulu itu full spek. Jadi full buka spek. Pintu, buka bagasi, buka bagasi belakang juga, lampuan udah full. Belum termasuk replika mesinnya. Oh, belum termasuk replika mesin itu, tapi dulu. Sekarang udah nggak buka. Dan kemarin yang terakhir katanya yang 2,4 buka pintu itu list lama ya, Mas? Iya, analis lama. Oke. Itu jadi kalau dari miniaturnya sendiri RRM itu dari sini tertinggi 2,6 yang full spec, dan yang semi full spec yang 4 dulu ya. SDD itu pernah 2,9 SDD tapi oh SDD SDD full spec pernah 2,9 itu ya Agramas. Agramas. Oh ya Agramas, saya udah pernah lihat fotonya, nanti kalau ada tak cantumin di sini biar kalian lihat. Itu harga 2,9. Linknya ada di sini. Itu laku 2,9 dan di luar itu udah laku berapa ya? Kayak tinggi banget ya, Mas. Iya, tinggi. Udah laku tinggi banget tuh di luar itu. Oke, sip. Berarti kan sebenarnya dari RRM itu nggak mahal, cuman yang di luarnya aja yang sekarang harganya melambung. Ya, kurang lebih segitu. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-9. Ini kan kayak yang tak bilang tadi, RRM udah nggak bikin yang full spec. Halo? Apakah sekarang yang kemarin kan sempat RC kan? Apakah spek RC itu bakal Masnya masuk ke ini apa Masnya menerima spek RC gitu loh? Bisa lah, kalau spek RC itu masih bisa dibuat gitu loh. Soalnya kan biasanya request dari teman-teman, kalau itu kan nggak perlu effort yang lebih kayak malah nggak perlu full spek gitu loh. Gitu. Ya. Berarti udah ini ya, ibaratnya kita beli tinggal pasang gitu aja ya. Paling ngerekong dikit-dikit gitu. Iya. Itu berarti menerima. Kalau ada mungkin teman-teman yang minta pengen RC gitu menerima. Bisa. Kan dudukannya sudah bisa dibuat, nanti tinggal. Jadi kalau mungkin teman-teman mau menambah
spek RC dari Mas Reza menerima, tapi Iya. biaya ya sekitar berapa tadi 2,8 2,8 lah, itu 2,8 tergantung juta. dolar kita sekarang juga. Oh iya, jadi Soalnya karena pembelian part-part kayak gitu. pembeliannya kan online, jadi Nah, ngikut dolar juga ya, Nah. nilai dolar kayak gitu. Oke, sip. barang-barang import kan. Ini terakhir, Ya, oke. pertanyaan terakhir. Ke depan ini RRM ini akan gimana? Pasti cara ngelis dan pesennya. Kedepannya sih pengennya bikin ready stock aja nanti sistemnya. Tadi bilang 2022 mau buka. Ya itu nantilah dipikirkan lagi. Kalau kepengennya sih Kayak pingin ini. ready stock Oh, aja. jadi ini berubah pikiran ya. Kedepannya setelah list ini selesai, ternyata katanya sementara nggak buka list dulu berarti. Iya, Sementara nggak buka list dulu dan mau bikin ready-nan aja gitu. ya ready stock aja. Ready biar- itu berarti nggak bisa request ya, dan nggak bisa. body nggak bisa. mengikut sesuai Iya. sakarmu. Maksudnya aku Isi hati saya, iya. saat ini baru pengen bikin katakan GT ini, berarti ya wes ready nih GT ini. Iya, Dan iya. kalau ada yang mau silahkan, kalau nggak apa-apa ngono. Iya. Oh gitu. Ya. Tapi yo harapannya sih, nek mungkin dari teman-teman di luar tetap harus buka list sih mas. Ya mungkin bisa itu nanti di model diseling aja lah. Oh, diseling. Misalkan Oke, bikin oke. 5 Jadi unit pesanan, bikin 5 ready stock. kalian tahu ya, RRM ini sampai sekarang masih listnya tutup, dan kedepannya dari Mas Reza sendiri belum tahu, masih ragu katakan membuat kok buat sih Ya, iya, mau buat miniatur apa? maksudnya Udah tutup. mau buka list Nggak usah, lagi iya. apa enggak gitu. Dan katanya ini sementara, kalau list ini habis membuat ready-an dulu aja, seperti itu. Iya, iya. Oke, segitu dulu ya teman-teman, perbincangan kita kali ini. Istilahnya kita hanya ngobrol-ngobrol aja di tengah wabah virus corona ini. Tetap social distancing ini kita. Oke, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Mungkin nanti ketemu juga sama Mas Reza lagi. Untuk sekali ini sampai segini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.